Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa hidup ini sedang mengirimkan tanda-tanda yang tak bisa kau abaikan? Ada kegelisahan yang datang tanpa sebab, ada peristiwa berulang yang seolah ingin menyampaikan sesuatu, ada rasa hampa di tengah keramaian. Semua itu bisa jadi bukan kebetulan. Itu adalah bahasa rahasia yang Allah kirimkan sebelum sebuah perubahan besar terjadi dalam hidupmu. Dalam video ini, kita akan menyingkap isyarat-isyarat misterius yang sering kali luput dari perhatian manusia. Isyarat yang bila engkau mampu membacanya dengan mata hati, engkau akan memahami bahwa Allah selalu lebih dulu mengetuk sebelum semuanya berubah. Sebelum kita mulai, coba tuliskan di kolom komentar. Tanda apa yang paling sering hadir dalam hidupmu belakangan ini? Siapa tahu, melalui perbincangan ini, Allah sedang menyingkap pesan yang selama ini engkau abaikan. Bab 1. Getaran yang tidak bisa dijelaskan. Ada saat di mana hidup terasa berjalan seperti biasa, tetapi di balik rutinitas itu ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tidak dapat engkau pahami dengan logika. Seperti ada bisikan yang tidak terdengar, tetapi terasa begitu nyata di dalam dada. Engkau mungkin mengira itu hanyalah pikiran acak atau perasaan yang lewat sesaat. Namun bila engkau berani diam sejenak, engkau akan merasakan getaran halus yang seakan berasal dari tempat yang jauh, namun menyentuh inti hatimu dengan kekuatan yang sulit dijelaskan. Itulah salah satu cara Allah menegurmu dengan bahasa yang tidak bisa ditangkap oleh telinga, tetapi hanya bisa ditangkap oleh kesadaran terdalam. Isyarat ini seringkali datang dalam bentuk yang samar. Engkau bisa tiba-tiba merasa asing di tengah orang-orang yang paling dekat denganmu. Engkau bisa merasa kosong meski semua yang engkau kejar telah engkau dapatkan. Atau engkau bisa saja terbangun di tengah malam tanpa alasan dengan dada yang berdebar seakan ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepadamu. Semua itu bukan kebetulan karena Allah tidak pernah menggerakkan perasaan manusia tanpa tujuan. Ia sedang memanggilmu dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang mau merenung, namun tidak semua orang mampu menangkapnya. Banyak yang sibuk menutupinya dengan tawa, dengan kesibukan, atau dengan alasan bahwa itu hanyalah sugesti. Padahal semakin engkau menolak isyarat itu, semakin dalam kegelisahan yang akan menghantam. Allah tidak akan membiarkan hambanya berjalan terlalu jauh dari jalan kebenaran tanpa terlebih dahulu mengirimkan tanda. Maka, tanda itu akan terus datang dalam bentuk yang berbeda-beda hingga engkau tidak bisa lagi mengabaikannya. Bayangkan betapa halusnya kasih sayang Allah. Ia tidak langsung menjatuhkan badai, tidak langsung mengguncang dengan petir, melainkan dimulai dengan getaran halus yang mengetuk perlahan. Namun bila engkau tetap membisu, tanda itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, hingga engkau dipaksa untuk berhenti dan melihat arah yang sebenarnya. Itulah cara Allah menyiapkanmu sebelum perubahan besar datang dalam hidupmu. Dan kini pertanyaan itu muncul. Apakah engkau cukup peka untuk menyadarinya? Apakah engkau mampu membedakan antara kebetulan dengan isyarat ilahi? Karena sebelum segalanya berubah, sebelum hidupmu berbelok ke jalan yang tak pernah engkau duga, Allah akan mengirimkan tanda itu terlebih dahulu. Dan mereka yang mampu menangkapnya, dialah yang akan siap menyongsong perubahan yang telah ditulis untuknya. Bab 2. Bahasa tersembunyi dari kehidupan. Ada bahasa yang tidak pernah diajarkan manusia, tetapi ia bisa dirasakan dengan sangat kuat oleh hati yang jernih. Bahasa itu bukan rangkaian kata, bukan pula suara yang terdengar. Ia hadir melalui kejadian-kejadian yang tampaknya biasa, namun menyimpan pesan yang tak bisa diabaikan. Ketika sesuatu yang engkau rencanakan dengan matang tiba-tiba gagal, ketika seseorang yang engkau percaya justru pergi meninggalkanmu, atau ketika pintu-pintu dunia tertutup serentak tanpa alasan yang jelas, itulah saat Allah sedang berbicara. Bukan dengan kalimat, melainkan dengan isyarat yang membungkus makna. Engkau mungkin pernah mengalami ada satu peristiwa kecil yang terus teringat di kepalamu, meski logika berkata itu hal sepele. Bisa jadi sebuah kalimat singkat dari orang asing yang menusuk tepat ke dalam hatimu. Bisa jadi sebuah kebetulan yang terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Semua itu adalah bagian dari bahasa tersembunyi Allah
bahasa yang tidak pernah dimengerti oleh mereka yang hanya hidup di permukaan, tetapi sangat jelas bagi jiwa yang mau menyelam lebih dalam. Namun sayangnya, kebanyakan manusia mengabaikan tanda-tanda itu. Mereka menertawakannya, menyebutnya takhayul atau sekadar ilusi. Mereka sibuk memaksa kehendaknya sendiri, seakan-akan merekalah penguasa nasib. Padahal Allah telah lebih dulu mengirimkan isyarat, memberi peringatan, agar mereka tidak tersesat lebih jauh. Inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran kesalahan yang sama, karena mereka tidak pernah belajar membaca pesan yang tersembunyi. Bahasa Allah melalui kehidupan ini sering datang tanpa engkau minta. Ia bisa berupa rasa kehilangan yang menyesakkan dada, atau justru kelegaan misterius setelah engkau meninggalkan sesuatu yang salah. Kadang ia berupa doa yang tiba-tiba terucap dari lisanmu, meski engkau sendiri tidak mengerti mengapa. Kadang ia berupa jalan yang tertutup, agar engkau dipaksa melihat pintu lain yang selama ini tidak pernah engkau perhatikan. Semua itu adalah huruf-huruf yang membentuk kalimat dari langit, hanya saja tidak tertulis di kertas, melainkan tertanam dalam pengalaman. Maka, sebelum semua berubah, perhatikanlah baik-baik apa yang terjadi di sekelilingmu. Jangan anggap enteng peristiwa kecil yang terus-menerus mengetuk kesadaranmu. Bisa jadi itu adalah pesan terakhir sebelum Allah benar-benar mengguncangkan hidupmu. Karena mereka yang peka akan selamat dari kebingungan, tetapi mereka yang abai akan terseret dalam gelombang perubahan tanpa persiapan. Bab 3. Kegelisahan yang disembunyikan langit. Ada kegelisahan yang berbeda dari resah biasa. Ia datang bukan karena hutang, bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan pula karena masalah duniawi semata. Ia muncul tiba-tiba, menghantam hati di saat semuanya tampak baik-baik saja. Engkau bisa memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kosong. Engkau bisa dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian. Kegelisahan semacam ini adalah tanda yang tidak boleh engkau abaikan, karena ia adalah pesan gaib yang dikirimkan Allah agar engkau sadar bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang harus segera diubah. Kegelisahan ini bukan kelemahan, ia adalah panggilan. Bayangkan dirimu berjalan di jalan panjang yang salah, sementara Allah ingin menarikmu kembali ke jalan yang benar. Maka, Dia menaruh rasa tidak nyaman dalam hatimu. Semakin engkau memaksa berjalan, semakin berat langkahmu. Semakin engkau pura-pura bahagia, semakin dalam kegelisahan itu menusuk. Inilah cara Allah berbicara tanpa kata, seakan-akan berkata, "Berhenti sebentar, lihatlah arahmu, karena aku ingin engkau kembali kepadaku." Orang yang tidak peka biasanya akan lari dari kegelisahan ini. Mereka mencari pelarian dalam hiburan, harta, pujian, bahkan dosa. Mereka berusaha menutup telinga hati agar tidak mendengar panggilan itu. Namun semakin mereka menolak, semakin keras getarannya, hingga akhirnya Allah mengizinkan badai besar datang untuk mengguncang hidup mereka. Karena tanda yang halus telah mereka abaikan, maka datanglah peringatan yang lebih keras. Sebaliknya, orang yang berani menghadapi kegelisahan itu dengan diam dan perenungan akan menemukan pintu menuju ketenangan yang lebih dalam. Saat mereka berani bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku resah? Apa yang Allah ingin tunjukkan kepadaku?" Disitulah jalan baru mulai terbuka. Kegelisahan berubah menjadi cahaya, resah berubah menjadi hidayah, dan apa yang semula dianggap beban justru menjadi rahmat yang menyelamatkan. Maka ketahuilah, sebelum semua berubah, Allah seringkali mengirimkan tanda pertama dalam bentuk kegelisahan, bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk membangunkanmu. Karena di balik resah itu ada sebuah pesan suci, bahwa jalan hidupmu akan segera berbelok, dan Allah tidak ingin engkau terkejut saat perubahan itu benar-benar datang. Bab 4. Hening yang membuka tabir. Ada saat di mana semua suara dunia tiba-tiba kehilangan makna. Engkau bisa berada di tengah keramaian, tetapi yang engkau dengar hanyalah sunyi. Atau engkau bisa sendirian di malam yang gelap, dan keheningan itu terasa begitu tebal hingga menusuk ke dalam dada. Jangan buru-buru menganggapnya kebetulan, karena ada hening yang diciptakan bukan oleh keadaan, melainkan oleh Allah sendiri. Hening yang membuka tabir agar engkau bisa mendengar sesuatu yang selama ini tertutupi oleh kebisingan dunia. Hening semacam ini berbeda dari kesepian biasa.
Ia tidak membuatmu merasa kosong, melainkan membuatmu merasa seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikanmu. Di balik diam itu, engkau merasakan getaran yang sulit dijelaskan, seakan ada pesan yang dikirim tanpa kata. Hening itu berbicara, walau tanpa suara. Ia menuntunmu, walau tanpa peta. Dan bila engkau berani tenggelam di dalamnya, engkau akan menyadari ada rahasia besar yang sedang menunggu untuk diungkap. Namun kebanyakan manusia takut pada hening. Mereka lebih suka mencari keramaian, menenggelamkan diri dalam bising, seakan suara-suara dunia bisa menyelamatkan mereka dari dirinya sendiri. Padahal justru dalam hening itulah Allah sering mengirimkan tanda paling jelas. Ketika engkau berdiam diri, menutup mata, dan membiarkan dunia terhenti, itulah saat hatimu menjadi cermin yang mampu memantulkan cahaya ilahi. Tanda yang muncul dalam hening bisa bermacam-macam. Ada yang tiba-tiba merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa tahu alasan. Ada pula yang tiba-tiba menyadari kebenaran yang selama ini dia abaikan. Semua itu adalah bisikan lembut dari langit. Tanda bahwa perubahan besar sudah semakin dekat. Hening menjadi ruang antara dirimu dan Allah. Tempat di mana segala sesuatu yang palsu luruh. Dan yang tersisa hanyalah kebenaran. Maka jangan remehkan hening. Sebelum semua berubah, sebelum takdir mengetuk pintu hidupmu, Allah akan membawamu masuk ke dalam sunyi. Bukan untuk menakutimu, tetapi untuk menyiapkan jiwamu. Karena hanya dalam heninglah engkau bisa benar-benar mendengar suaranya yang sesungguhnya. Bab 5. Pertemuan yang tidak pernah kebetulan. Dalam hidup, ada orang-orang yang datang tanpa rencana. Terkadang hanya sebentar, terkadang sekilas, tetapi kata-katanya atau kehadirannya meninggalkan jejak yang dalam di hatimu. Engkau mungkin menganggapnya kebetulan, sekadar perlintasan nasib. Namun bila engkau mau merenung, tidak ada satupun pertemuan yang benar-benar terjadi tanpa maksud. Setiap wajah yang engkau lihat, setiap suara yang engkau dengar, bisa jadi adalah alat yang dipakai Allah untuk mengirimkan pesan. Ada kalanya seseorang yang tidak pernah engkau kenal tiba-tiba mengatakan kalimat yang menusuk tepat di bagian terdalam dirimu. Kalimat yang membuatmu berpikir ulang tentang jalan hidup yang sedang engkau tempuh. Atau bisa jadi engkau bertemu kembali dengan orang lama di saat yang tepat hanya untuk menyadarkanmu bahwa hidup tidak boleh lagi dijalani dengan cara yang sama. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa Allah sedang menyusun sesuatu di balik tabir yang tidak bisa engkau lihat. Bahkan, terkadang pertemuan itu tidak berlangsung dengan kata-kata. Cukup dengan tatapan mata, cukup dengan kehadiran yang singkat, engkau merasa seolah ada energi yang ditransfer ke dalam jiwamu. Engkau tidak bisa menjelaskannya, tetapi hatimu tahu. Ini bukan sekadar pertemuan manusia, ada rahasia ilahi yang sedang bekerja. Ada arah baru yang sedang dibuka. Namun banyak orang yang gagal membaca tanda ini. Mereka menganggapnya biasa, lalu berlalu begitu saja. Padahal bila mereka lebih jeli, mereka akan melihat pola yang luar biasa. Bahwa orang-orang tertentu datang dalam hidup mereka justru di saat yang paling krusial. Mereka datang bukan untuk menetap, melainkan untuk menjadi jembatan menuju perubahan besar. Maka ketahuilah, sebelum semua berubah, Allah sering mengirimkan isyarat melalui pertemuan-pertemuan misterius. Jangan abaikan siapapun yang hadir dalam hidupmu. Bisa jadi mereka bukan sekadar manusia, melainkan cermin yang dipakai Allah untuk memperlihatkan dirimu sendiri. Dan melalui mereka, engkau akan dituntun menuju takdir yang sudah menunggu di depan. Bab 6. Kehilangan yang mengandung rahasia. Tidak ada satu pun kehilangan yang benar-benar kosong dari makna. Ketika sesuatu yang engkau cintai diambil, ketika apa yang engkau genggam tiba-tiba terlepas, seringkali engkau hanya melihatnya sebagai musibah. Namun, bagi mereka yang mau membaca dengan mata hati, kehilangan adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Allah sedang menyiapkan ruang dalam hidupmu. Ruang yang harus kosong sebelum diisi dengan sesuatu yang lebih besar. Pernahkah engkau merasa hancur karena sesuatu yang engkau kira akan menemanimu selamanya tiba-tiba hilang? Bisa jadi itu adalah orang yang engkau percaya, pekerjaan yang engkau banggakan, atau cita-cita yang selama ini engkau perjuangkan. Ketika itu lenyap,
engkau merasa seakan dunia runtuh. Tetapi justru di saat itulah Allah sedang menyingkap tabir, menunjukkan bahwa engkau terlalu menggantungkan dirimu pada sesuatu yang fana. Kehilangan itu menjadi panggilan agar engkau kembali menggantungkan diri hanya kepadanya. Kehilangan seringkali melahirkan pertanyaan, mengapa aku? Namun, di balik pertanyaan itu ada jawaban yang lebih dalam. Karena aku mencintaimu dan aku tidak ingin engkau terikat pada sesuatu yang akan menjeratmu. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik, entah di dunia, entah di akhirat. Tetapi manusia yang buta hanya melihat sisi pahitnya, sementara orang yang peka akan merasakan manisnya rahasia di balik kehilangan itu. Dan kadang, kehilangan adalah peringatan. Allah menyingkirkan sesuatu sebelum engkau terlalu jauh menyelami jalan yang salah. Ia mematahkan ranting tempat engkau bergantung, agar engkau mencari pohon yang benar. Ia menutup pintu dengan keras, agar engkau berhenti mengetuknya, lalu berbalik menuju pintu yang telah Dia siapkan. Kehilangan bukanlah akhir, tetapi isyarat bahwa arahmu akan berubah. Maka ketahuilah, sebelum semua berubah, engkau mungkin harus merasakan kehilangan. Namun janganlah engkau tangisi berlebihan, karena di balik kehilangan itu, ada rahasia yang sedang ditulis oleh Allah. Rahasia yang baru akan engkau pahami ketika engkau berani melihat dengan mata hati, bukan sekadar dengan mata dunia. Bab 7, Mimpi dan Firasat dari Alam Gaib. Sejak dahulu para nabi dan orang-orang saleh memahami bahwa mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ada mimpi yang lahir dari pikiran, ada yang berasal dari bisikan setan, dan ada pula yang datang sebagai pesan dari Allah. Mimpi yang terakhir inilah yang seringkali menjadi isyarat, petunjuk, atau peringatan sebelum sebuah perubahan besar menghampiri hidup seseorang. Tidak semua orang mampu membedakan ketiganya, tetapi jiwa yang bersih biasanya akan mengenali, karena mimpi itu meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus oleh siang hari. Mimpi yang datang dari Allah seringkali begitu jelas, begitu dalam, bahkan terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Engkau bisa saja bermimpi bertemu seseorang yang sudah lama tiada, mendengar kalimat singkat yang mengguncang batin, atau melihat simbol-simbol yang tidak engkau pahami maknanya pada saat itu. Namun ketika waktu berjalan, engkau menyadari bahwa semua itu adalah tanda, potongan pesan dari langit yang dirangkai untuk menuntunmu. Selain melalui mimpi, Allah juga memberi isyarat lewat firasat. Ada perasaan kuat yang muncul tanpa alasan, seakan engkau sudah tahu sesuatu akan terjadi meski belum terlihat dengan mata. Firasat ini bukan khayalan, tetapi bisikan halus yang dititipkan Allah ke dalam hati, agar engkau bersiap menghadapi sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Orang yang hatinya tertutup akan menyebutnya kebetulan, tetapi orang yang terbuka akan melihatnya sebagai pertanda. Namun perlu diingat, tidak semua firasat benar, tidak semua mimpi adalah wahyu kecil. Bedanya ada pada rasa yang ditinggalkan. Mimpi dari Allah sering membawa ketenangan meski pesannya menegur. Firasat yang benar biasanya muncul bersih, tanpa rasa panik, seakan-akan hatimu hanya diarahkan dengan lembut. Tugasmu bukan mempercayai setiap mimpi, tetapi menyaring, merenungi, lalu menanyakan kepada Allah, apakah ini isyarat darimu? Maka sebelum semua berubah, perhatikanlah apa yang engkau lihat dalam tidurmu dan apa yang engkau rasakan tanpa sebab dalam hatimu. Bisa jadi Allah sedang berbisik dengan cara yang sangat halus, agar engkau tidak terkejut ketika perubahan besar itu benar-benar datang mengetuk pintu hidupmu. Bab 8. Sakit dan runtuhnya kenyamanan. Ada satu tanda yang seringkali manusia salah pahami, rasa sakit. Baik sakit pada tubuh maupun luka yang menggores batin. Kebanyakan orang hanya melihatnya sebagai penderitaan, seakan-akan Allah meninggalkan mereka. Padahal justru melalui sakitlah Allah sedang mengirimkan isyarat yang kuat. Sakit adalah cara Allah memaksa kita berhenti, menunduk, dan kembali merenungi arah hidup. Ia memutus kesibukan, menghentikan langkah yang salah, dan membuka ruang untuk sebuah kesadaran baru. Ketika tubuhmu terbaring lemah, engkau tidak lagi bisa menyombongkan diri. Harta, jabatan, bahkan orang-orang terdekat tidak bisa menanggung sakit itu untukmu. Hanya dirimu dan Allah. Dalam momen itu,
engkau dipaksa untuk menyadari betapa rapuhnya manusia, betapa kecilnya semua pencapaian dunia dibandingkan dengan kekuasaan Sang Pencipta. Sakit menjadi penghapus kesombongan, sekaligus tanda bahwa ada sesuatu yang harus engkau perbaiki sebelum hidupmu beralih ke fase berikutnya. Begitu pula dengan runtuhnya kenyamanan. Terkadang Allah sengaja mengguncang zona nyamanmu, menyingkirkan pekerjaan yang kau kira akan abadi, meruntuhkan hubungan yang kau kira tak akan berakhir, atau menghapus rasa aman yang kau kira tak tergoyahkan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan alarm ilahi yang berbunyi kencang. Karena selama manusia merasa terlalu nyaman, ia jarang mau berubah. Maka Allah hancurkan sedikit demi sedikit, agar engkau siap menapaki jalan baru. Sakit dan kehilangan kenyamanan adalah tanda keras, berbeda dengan isyarat halus berupa kegelisahan atau mimpi. Tanda keras ini muncul ketika engkau terlalu lama mengabaikan panggilannya. Maka Allah tidak lagi berbisik, melainkan mengetuk pintu dengan keras agar engkau mendengarnya. Walau menyakitkan, sesungguhnya ini adalah bentuk kasih sayang, karena Allah tidak ingin engkau semakin jauh tersesat. Maka ketahuilah, sebelum semua berubah, engkau mungkin harus melewati rasa sakit dan runtuhnya kenyamanan. Jangan buru-buru mengeluh, karena bisa jadi itulah cara Allah menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Apa yang runtuh di dunia hanyalah agar engkau bisa membangun sesuatu yang lebih kokoh di sisinya. Bab 9, Tanda yang datang berulang. Salah satu cara Allah menegur hambanya adalah dengan mengirimkan kejadian yang sama, berulang kali, sampai engkau menyadari ada pesan di baliknya. Engkau mungkin merasa sedang diputar dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya, jatuh pada kesalahan yang sama, bertemu dengan orang yang membawa luka yang sama, atau menghadapi hambatan yang bentuknya berbeda, tetapi rasanya serupa. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ada pelajaran yang harus engkau pahami, tetapi selama ini engkau menutup mata. Bayangkan seseorang yang terus gagal dalam hubungan, meski dengan orang yang berbeda. Atau seseorang yang selalu kehilangan pekerjaan, meski di tempat yang berlainan. Dari luar terlihat seperti nasib buruk, tetapi sejatinya ada pola yang Allah sengaja munculkan. Pola itu adalah cermin, memaksa kita untuk bertanya, apa yang sebenarnya ingin Allah tunjukkan kepadaku? Sampai engkau menjawab pertanyaan itu dengan jujur, pola itu akan terus berulang. Tanda yang berulang ini sering membuat manusia frustrasi karena mereka hanya melihat permukaannya. Mereka sibuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan takdir. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah berhenti sejenak, merenung, dan mencari akar masalah yang sedang Allah sorotkan. Karena selama engkau menghindar, siklus itu tidak akan pernah berhenti. Ada rahasia besar dalam pola berulang ini. Allah sedang menegaskan arah yang seharusnya engkau tempuh. Jika engkau salah melangkah, Dia tarik kembali. Jika engkau keras kepala, Dia jatuhkan lagi. Hingga akhirnya, engkau tidak punya pilihan selain mendengarkan. Dan pada saat itulah, tabir terbuka. Engkau menyadari apa yang selama ini Allah ingin ajarkan kepadamu. Maka ketahuilah, sebelum semua berubah, tanda berulang akan menghampiri. Ia bukan hukuman, melainkan teguran penuh kasih. Hanya saja bila engkau terus mengabaikannya, maka teguran itu bisa berubah menjadi badai besar. Tetapi bila engkau mau membaca dengan mata hati, engkau akan menemukan arah baru yang telah Allah siapkan jauh sebelum engkau menyadarinya. Bab 10, Saat semua tanda menyatu. Akhirnya ada satu momen yang tak bisa dihindari ketika semua tanda itu menyatu. Kegelisahan yang tak kunjung reda, mimpi yang hadir berulang, pertemuan yang terasa bukan kebetulan, kehilangan yang membuatmu tersadar, hingga pola kehidupan yang terus berputar. Semua itu pada akhirnya bertaut menjadi satu simpul besar. Pada saat itulah engkau akan merasakan sebuah hentakan batin, seakan dunia berhenti sejenak, memberi ruang bagi jiwa untuk menyadari bahwa sebuah perubahan besar sedang menanti. Perubahan itu bisa datang dalam bentuk yang tak pernah engkau duga. Kadang berupa jalan baru yang sama sekali asing, kadang berupa kehilangan besar yang justru membuka pintu yang lebih agung. Dan ketika engkau sampai di titik itu, engkau akan menyadari bahwa semua tanda yang datang sebelumnya bukanlah kebetulan. Ia adalah rangkaian isyarat, sebuah bahasa gaib
yang hanya bisa dibaca dengan hati yang bersih. Namun tidak semua orang sanggup membaca saat semua tanda berpadu. Ada yang tetap menutup diri, menolak melihat, lalu berjalan tanpa arah, hingga perubahan itu menghantam dengan keras. Tapi bagi mereka yang peka, perubahan itu akan terasa sebagai undangan. Undangan untuk mendekat, untuk kembali, untuk berserah kepada Dia yang Maha Mengatur. Disitulah letak kebijaksanaan sejati. Bukan pada menolak perubahan, melainkan pada kemampuan membaca tanda sebelum badai benar-benar datang. Maka renungkanlah, mungkin saat ini engkau sedang berada di ambang perubahan itu. Mungkin isyarat sudah lama mengetuk hatimu, hanya saja engkau belum berani mengakuinya. Jangan tunggu sampai segalanya hancur lebih dulu. Bacalah tanda-tanda itu sekarang, agar ketika semua menyatu, engkau menyambutnya dengan kesiapan, bukan kepanikan. Dan ketahuilah, sebelum semua berubah, Allah selalu memberi isyarat. Isyarat itu bukan sekadar peringatan, melainkan panggilan penuh kasih, agar engkau tidak tersesat di persimpangan hidup. Bila engkau mampu mendengarnya, maka perubahan besar yang datang bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalananmu menuju cahaya. Saudaraku, setiap tanda yang Allah kirimkan bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan agar kita kembali menata hati, menyiapkan diri, dan mendekat kepadanya sebelum semua berubah. Semoga kita termasuk hamba yang peka membaca isyarat, tidak lalai, dan selalu berada di jalan yang diridai Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala thu'atik. Ya Allah, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.